Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas Islam yang telah selalu ada dalam diri kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pagi tadi kita tidur, kemudian dibangunkan, dikembalikan lagi nyawa kepada kita semua. Kita masih bisa memberikan sesuatu, kita masih mendapatkan nikmat, menerima nikmat alam sekitar kita seperti sekarang ini, dan masih kita rasakan itu sampai detik sekarang. Dalam pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan suatu hal. Tidak lupa beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan sebuah pemilihan umum sebagai suatu tanda demokrasi yang ada dalam negara kita. Pemilihan umum memilih calon-calon pemimpin yang kita ketahui adalah presiden pada waktu sekarang ini, dan kita telah mendapatkannya sekarang. Dan tak lupa pula beberapa bulan yang lalu di institusi kita, di ITS kita ini, kita juga telah melaksanakan pemilihan umum, mencari calon-calon pemimpin, calon-calon yang akan menerima amanah-amanah kita, yakni pemilihan calon presiden BEM ITS. Tak lupa pula beberapa minggu yang lalu kita pun juga telah melaksanakan pemilihan umum yang kita laksanakan untuk memilih calon rektor di ITS ini. Ketika kita bicara tentang pemimpin, saya jadi teringat sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna 'iddatahum wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi ayat wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna fi'lal khairat wa aqamas shalah wa ataz zakah wa kanu lana 'abidin. Yang bisa artinya adalah kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan juga membayar zakat. Dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa seorang pemimpin itu yang lebih utama diantaranya adalah mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah, seperti hanya melaksanakan kebaikan, membayar zakat, dan melaksanakan sholat. Itulah contoh pemimpin seharusnya. Dan juga tidak berlebihan pula kalau bisa kita sebutkan bahwa contoh seorang pemimpin yang terbaik adalah mereka yang sudah melaksanakan kebaikan, khususnya bagi diri mereka masing-masing. Sebelum mereka membaikkan orang lain, seharusnya mereka bisa membaikkan diri mereka sendiri. Bisa seperti itu juga. Lantas seperti apakah kriteria pemimpin yang terbaik itu? Jika kita lihat dalam sebuah hadis bahwa ada 7 golongan yang akan menerima naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni yang pertama dan utama adalah seorang pemimpin yang adil. Itu yang utama dalam hadis tersebut. Kenapa seperti itu? Kenapa yang lain seperti halnya seorang laki-laki yang setiap malam menangis itu malah dinomor sekiankan daripada seorang pemimpin? Karena pemimpin mereka menerima amanah dan tanggung jawab orang-orang di sekitarnya. Kalau orang laki-laki dan mereka cuma menerima amanah dari mereka sendiri, sementara seorang pemimpin mereka harus menerima amanah dari orang-orang banyak, dan itulah yang lebih sulit. Lantas contoh pemimpin ataupun kriteria seorang pemimpin ini kayak apa? Dalam sebuah riwayat dijelaskan, sebagian ulama telah menjelaskan bahwa minimal seorang pemimpin memiliki 4 kategori, seperti halnya yang ada dalam diri Rasul, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatona. Itulah syarat minimal seorang pemimpin. Syarat minimal seorang, selain halnya adil tadi, kita sebutkan bahwa mereka harus juga sidik, amanah, bisa memberikan amanah-amanahnya, tablik, dan juga cerdas atau fatona. Itu bisa kita simpulkan seperti itu juga.
Lantas apakah pemimpin itu hanya rasul? Lantas pemimpin itu apakah hanya rektor? Lantas pemimpin itu apakah hanya seorang pemimpin presiden BEM? Salah kalau itu kita sebut sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah kita semua. Bukan hanya rasul, bukan hanya seorang rektor, bukan hanya presbem, bukan hanya menteri atau yang lain, tapi juga kita semua. Tukang becak, dia pun juga pemimpin beliau, yakni pemimpin bagi orang-orang yang berada di atas becaknya untuk dia kayu. Dia harus menjaga keselamatan orang-orang yang ada di atas becaknya. Kemudian kita tahu pembersih taman, dia pun juga pemimpin. Pemimpin sebagai pemegang amanah untuk membersihkan taman-taman di sekelilingnya. Mahasiswa pun juga seorang pemimpin. Iya, pemimpin untuk dirinya sendiri minimal, untuk bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Jadi salah jika kita katakan pemimpin hanya orang-orang yang berada di atas. Tapi sejatinya pemimpin adalah kita sendiri yang ada di sini. Masing-masing orang adalah mereka yang memiliki pemimpin. Masing-masing orang adalah pemimpin. Kullu ra'in wa kullukum an ra'iyatihi. Setiap insan di antara kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sebelum saya akhiri dari yang bisa saya katakan tadi, saya mau mengucapkan sebuah doa yang mungkin kita sendiri lupa, bahwasanya doa itu mencerminkan kita meminta seorang pemimpin yang baik. Seperti halnya doa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim saat beliau berdoa agar dimintai pemimpin atau calon keturunan yang bisa memimpin umat. Dan ternyata terbukti, yakni ada Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Doa itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istriku dan keluargaku dan anak-anakku sebagai pendamping hidupku, dan jadikanlah mereka dan aku sebagai pemimpin-pemimpin umat. Jadi dalam sebuah dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa seharusnya kita yang ada di sini merasa bahwa kita adalah pemimpin, minimal sebagai pemimpin untuk diri kita masing-masing, untuk berbuat yang terbaik dan juga untuk berbuat yang sesuai dengan akidah yang ada dalam agama-agama kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.